Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, gimana awal mula bangsa Israel yang kita kenal sekarang? Apa benar semuanya bermula dari kisah Alkitab? Atau ada hal lain yang belum banyak orang tahu? Kali ini kita bakal ngebahas sejarah awal bangsa Israel, lengkap dengan fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat follow, subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Biar mereka juga tahu fakta sejarah yang nggak kalah seru. Bagian 1, awal mula kisah Abraham dan perjanjian dengan Tuhan. Jadi, ceritanya berawal dari Abraham, sosok yang dianggap sebagai bapak bangsa Israel. Di Alkitab, Abraham diceritakan tinggal di Ur, sebuah kota di Mesopotamia. Suatu hari, Tuhan memanggil Abraham dan berjanji akan menjadikannya bapak bagi banyak bangsa. Wah, bayangin dong, seorang biasa yang tiba-tiba dapat janji sebesar itu. Abraham pun pergi meninggalkan tanah kelahirannya dan menetap di Kanaan, tanah yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Israel dan Palestina. Kanaan ini disebut sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi, perjalanannya nggak gampang. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kelaparan, konflik, sampai ujian iman yang terkenal itu, saat Abraham diminta mengorbankan anaknya, Ishak. Bayangin, kalian ada di posisi Abraham, gimana rasanya? Bagian 2, dari Kanaan ke Mesir, kisah Yusuf dan perbudakan bangsa Israel. Nah, setelah Abraham, cerita bangsa Israel terus berlanjut lewat keturunannya, terutama lewat cucunya, Yakub, yang punya 12 anak. Anak-anak Yakub ini nantinya jadi cikal bakal 12 suku Israel. Tapi dari semua anak Yakub, Yusuf adalah yang paling menarik ceritanya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dan akhirnya jadi budak di Mesir. Eits, jangan sedih dulu, kisah Yusuf malah jadi inspirasi. Karena lewat perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, Yusuf berhasil jadi tangan kanan Fir'aun dan menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Keren, kan? Tapi setelah Yusuf meninggal, bangsa Israel malah diperbudak di Mesir selama ratusan tahun. Kok bisa? Karena jumlah mereka terus bertambah dan dianggap ancaman bagi orang Mesir. Bagian 3, Musa dan Exodus, perjalanan menuju kebebasan. Inilah salah satu bagian paling ikonik dari sejarah bangsa Israel, kisah Musa dan Exodus dari Mesir. Musa awalnya seorang bayi Israel yang diselamatkan oleh putri Fir'aun, dibesarkan di istana, tapi akhirnya jadi pemimpin bangsanya sendiri. Musa mendapatkan wahyu dari Tuhan lewat semak yang menyala. Ia kemudian kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsanya. Tapi Fir'aun gak mau begitu saja melepas mereka, sehingga terjadilah 10 tulah Mesir, termasuk air sungai Nil yang berubah jadi darah, hujan belalang, dan kematian anak-anak sulung. Sampai akhirnya, bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Bayangin, mereka berjalan kaki melintasi Laut Merah yang terbuka berkat mukjizat Tuhan. Perjalanan ini nggak langsung mulus, loh. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya sampai di tanah yang dijanjikan. Bagian 4, tanah yang dijanjikan dan awal berdirinya bangsa Israel. Setelah perjalanan panjang, bangsa Israel akhirnya tiba di tanah Kanaan. Tapi, perjalanan mereka untuk menjadi bangsa yang kuat belum selesai. Mereka harus menghadapi berbagai konflik dengan bangsa-bangsa lain di wilayah itu. Salah satu tokoh penting di sini adalah Yosua, penerus Musa, yang memimpin bangsa Israel menaklukkan Kanaan. Tapi tantangan terus datang, dari konflik internal hingga serangan dari bangsa asing. Disinilah bangsa Israel mulai berkembang jadi masyarakat yang lebih terorganisir, dengan sistem pemerintahan dan kepercayaan yang kuat. Jadi, itu dia sejarah awal bangsa Israel menurut Alkitab, dari Abraham sampai masuk ke tanah yang dijanjikan. Gimana menurut kalian? Seru banget, kan, melihat perjalanan bangsa ini yang penuh dengan ujian dan mukjizat. Kalau kalian suka pembahasan sejarah kayak gini, jangan lupa buat like, follow, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video fakta unik lainnya.